legenda kapal selam itu loh, kapal selam Amerika yang masuk segitiga Bermuda itu loh. Kapal selam itu hilang, hilang dari radar itu. Ini kapal selam ini kita lihat dari radar di kapalnya kok hilang kan itu di segitiga Bermuda. Dah tau. 25 tahun kemudian itu kapal itu muncul lagi. Itu loh. Nah, orang-orang di kapal itu tidak tambah tua. Nah, ketika orang-orang di kapal itu ditanyai, masuk pusaran air itu selama berapa? Kira-kira cuma 1 jam. Padahal di sini sudah terjadi 25 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, mereka kan tertidur 350 tahun. Nah, nanti dalam dalam kisah itu kan nanti secara lengkapnya itu mereka keluar dari gua merasa hanya tiduran setengah hari. Nah, dibaca lagi surat Al-Kahfi itu. Kalau malam Jumatan kita baca surat Al-Kahfi karena tidak tahu artinya, jadi ya nggak tahu ceritanya kan itu. Nah, dibaca aja terjemahannya itu. Nah, itu mereka setengah hari merasa tiduran setengah hari, ternyata keluar dari gua. Di luar gua itu waktu sudah berjalan 300 tahun atau 350 tahun wakilan itu. Jadi orang 300 tahun yang lalu, makanya dalam surat Al-Kahfi itu kan dideskripsikan oleh Allah kalau kamu melihat kamu bisa lari ketakutan. Maksudnya lari ketakutan ini orang ini serem loh. Orang zaman dulu kan beda dengan orang zaman sekarang. Ternyata kalau kita lihat misalnya foto orang abad secara umum kan agak beda. Ternyata 3 abad yang lalu dan sekarang itu kan beda. Orang Jawa, orang Sumatera zaman dulu itu kan agak pendek-pendek gimana kan gitu ta. Nah, sekarang lebih tinggi. Orang Jepang itu sampai terkenal cebol zaman dulu. Jadi orang anak desa diajari dulu penjajahan Jepang orangnya Jepang itu cebol-cebol. Dia nggak tahu apa-apa, dia membayangkan orang Jepang itu cebol. Terus ada orang Jepang hari ini datang ke situ, dia nggak percaya karena orang Jepang sekarang tinggi-tinggi. Dan itu. Nah, dulu kan cebol. Mulai nek cebol itu mungkin turunan Jepang kowe ya ta. Mbahmu mungkin senengan wong Jepang tularan cebol itu. Utawa nyidam wong Jepang atau ya mereka cebol. Bangku jambu cebol lain lagi ya. Jambu cebol ada ya. Nah, itu Allah itu berfirman kalau kamu ketemu pasti kamu lari ketakutan. Ini humor gitu loh. Allah itu pengen gambarkan. Jadi orang kok serius terus ketemu Ashabul Kahfi beneran terus gini aku ya rawat di Melayu. Piye to Gusti Allah iki. Itu gitu loh, gaya bahasa gitu loh. Nah, itu loh, dong radong ya wis padha. Jadi gitu. Membawa mau beli ini orang-orang ini orang mana itu kok aneh, ngeri sedap kan itu tuh, wajahnya ngeri, pakaiannya ngeri kan itu. Just kayak Gleng pas main itu dah ya dah pas main video klip gitu. Nah, itu kan medeni tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu baru ceritanya kan panjang macam-macam. Pada akhirnya ya masih hidup berapa tahun gitu dah. Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 1 tahun, kemudian mereka wafat. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Itu. Dan mereka wafat. Itu loh. Tapi tidak diceritakan kawin apa enggak kan itu tuh. Makanya si Qawi jelas bukan Ashabul Kahfi, wong dhek kawin no. Ini itu enggak diceritakan kawin apa enggak itu. Nah, itu kan kalau makanya Tuhan itu kan menciptakan ini ya. Kira-kira itu. Tuhan itu kan menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. 7 dalam bahasa Arab itu artinya bisa 7 benar, bisa juga tidak terhingga artinya. Orang Arab itu jamak itu banyak kan cuma 3 atau lebih. Kalau mengatakan sokeh maka nanti pemaknaannya itu begini. Kalau orang Arab itu bilang zaman dulu loh, orang Arab bilang 7, itu artinya bisa banyak sekali. Gitu loh.
Bisa tak terhingga juga, sama dengan 1000. Baca sholawat 1000, maksudnya itu banyak sekali. Bisa juga artinya 1000 beneran, bisa juga artinya banyak sekali gitu. Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, langit itu kan dimensi atas, kira-kira cara memahaminya kita begitu. Bumi 7 lapis. Waktu berarti juga 7 lapis. Kan itu. Dimensi atas, dimensi bawah, dimensi ruang, dimensi waktu. Waktu itu berarti 7 lapis. Waktu yang di sini, waktu di lapis lain kan ada. Nah, Ashabul Kahfi itu kan dimasukkan Allah ke di gua itu, ruang di gua itu adalah, jadi lapis waktu itu misalnya kayak gini ya, tumpuk-tumpukan gini. Ini waktu kita, ada waktu di bawahnya, ini bolong-bolong gini. Ini bolong, kayak apa itu, tikar bolong. Di atas tikar berarti waktu kita. Kita duduk di tikar yang bolong di tengah, berarti kita kan duduknya di tikar yang bawahnya itu, atau cuma di tanah. Nah, waktu itu ya begitu. Nah, Ashabul Kahfi masuk sistem waktu yang berbeda. Yang di sana cuma setengah hari, di sini berarti 300 tahun. Nah itu. Nah itu banyak zaman dulu itu orang hilang, tahu-tahu pulang lagi, tidak berubah kayak Nabi siapa kah? Surat Al-Baqarah itu. Ada Nabi yang tertidur di bawah pohon, Uzair ya, Nabi Uzair itu kan begitu juga. Kamu juga bisa nanti kalau misalnya Iqbal, tahu-tahu ngalamun jalan-jalan, duduk di pinggir sawah, ternyata pas di situ itu pas terjadi kebocoran waktu. Wah, Iqbal masuk sistem waktu yang berbeda, ya toh? Nah, gitu. Iqbal hanya merasa di situ duduk-duduk 10 menit, ya. Tahu-tahu berdiri, keluar, kembali ke sini sudah pangling. Loh, kok sekarang kok pondoknya kayak begini loh? Nah, di mana itu Pak Wan? Loh, kok ada makam Pak Wan di situ? Oh, ternyata misalnya gitu loh. Kalau sudah berlangsung 200 tahun kan bisa itu. Bisa kan gitu. Ketemu orang tua, kamu siapa? Saya itu si Fulan. Aku mau cari Pak Wan. Oh, Pak Wan tuh nenek kakek buyutku. Kaget toh Rizal. Padahal Rizal masih seperti ini. Nah, bingung toh. Ya gitu, bisa terjadi seperti itu. Itu loh. Misalnya Rizal tidur di kamar. Pas pas di situ terjadi gesekan waktu, sistem waktu itu. Dek gitu. Nah, Rizal masuk sistem waktu yang berbeda toh. Si Iqbal melihatnya Rizal cuma tidur 5 menit, tahu-tahu bangun tidur sudah tuyuk-tuyuk tuwek, ya. Karena Rizal mengalami hidup di waktu sana itu 50 tahun. Loh, Zal kok dadi tuwek Zal. Ya iso seperti, makanya ngati-hati nek turu to. Bisa seperti itu tuh bisa itu tuh. Tapi ya jarang sekali terjadi kayak begitu, jarang amat, sangat jarang. Ora usah kuwatir ngono. Engko turu-turu sedina wis berbarung. Ora ono perubahan apa-apa. Jarang sekali kayak gitu, itu belum tentu apa jenenge terjadi 100 tahun sekali, tapi bisa terjadi seperti. Ada itu legenda kapal selam itu loh, kapal selam Amerika yang masuk segitiga Bermuda itu loh. Kapal selam itu hilang. Hilang dari radar itu. Ini kapal selam ini kita lihat dari radar di kapalnya kok hilang kan itu di segitiga Bermuda. Dah toh. 25 tahun kemudian itu kapal itu muncul lagi. Itu loh. Nah, orang-orang di kapal itu tidak tambah tua. Nah, ketika orang-orang di kapal itu ditanyai masuk pusaran air itu selama berapa? Kira-kira cuma 1 jam. Padahal di sini sudah terjadi 25 tahun. Itu loh. Yang punya krunya kapal itu punya anak. Anaknya itu lebih tua dari dia. Karena dia misalnya umurnya 27 tahun. Anaknya waktu dia masuk kapal itu anaknya 5 tahun. Ya toh? Tambah 25 tahun berarti 30 tahun.
Nah, dia masih 27 tahun. Itu loh. Konon terjadi seperti itu. Apakah beneran apa enggak ya nggak tahu kan itu. Tapi itu menjadi desas-desus yang tahu zaman dulu itu banget itu. Bisa tapi masuk akal kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nek mesti masuk sistem waktu itu terserah kenal kabeh piye to Ashabul Kahfi gitu. Nah, di dalam tafsir apa ya? Marah Labid itu Syekh Nawal Bantani kan menceritakan berdasarkan apa jenis naskah-naskah catatan sejarah ya. Kemunculan Ashabul Kahfi itu pada saat di negara itu sedang terjadi perdebatan antar ulama. Apakah hidup di akhirat itu hanya rohani atau rohani dan jasmani seperti di dunia ini? Kan itu. Terjadi perdebatan yang panjang. Kebetulan rajanya, sultannya waktu itu juga seorang ulama. Ya, rajanya itu mulai gelisah karena perdebatan antar ulama itu udah mulai meruncing, gitu. Udah bisa terjadi perpecahan ini. Kemudian si sang raja itu pun bermunajat berhari-hari, tidak nemui orang, masuk mihrab. Cara orang sekarang umatnya Rasulullah ya istikharah, istikharah, mencari petunjuk pada Allah supaya perdebatan ini segera berakhir. Nah, pada hari ke-40 dia keluar dari mihrab, dan pada saat dia keluar dari mihrab itu mendapat laporan mengenai kejadian aneh itu. Ada pemuda yang diamankan karena membawa mata uang dari zaman 300 tahun yang lalu, penampilannya juga berbeda. Kemudian ditanya sang raja itu apa yang terjadi kan. Nah, itulah terungkap mengenai Ashabul Kahfi. Kemudian sang raja itu pun memuliakan 7 atau 5 pemuda itu, Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu penghuni gua. Kahfi itu kan gua, ashab itu bisa sahabat, bisa penghuni, bisa macam-macam. Nah, itu. Nah, dari situ si sultan itu, si raja itu menyimpulkan, nah inilah kehidupan di akhirat itu nanti seperti itu. Jadi bukan hanya rohani saja, tapi juga jasmani. Nah, bentuknya bagaimana? Ya tidak tahu, wong kita belum pernah sampai ke akhirat kan itu. Tapi seperti itu. Itu adalah, itu kan mengenai Nabi Uzair segala macam itu, Ashabul Kahfi itu kan juga jawaban Allah untuk orang-orang kafir yang bertanya mengenai apakah hidup di akhirat itu seperti ini, apakah tulang belulang yang hancur itu nanti bisa hidup lagi. Dan itu, nah, jawabannya kan itu, turun ayat mengenai itu, kejadian apa itu, sejarah mengenai Uzair, Nabi Uzair, kemudian Ashabul Kahfi, siapa lagi yang begitu ya? Sakiman ngalami dong. Jadi Sakiman ngalami jadi dari uripe iki saka abad Mojopahit. Gitu. Tersesat ke sistem waktu sekarang. Wis kuwabe koncone wis bubar kabeh to, wis dadi mumi dhek isih urip. Gitu. Ya bisa seperti itu. Ali barang iki makane iso lho ngono iki. Iso ngono iki. Makane nek kowe ndek kanca kok rupane aneh kowe ditakoni. Dikenake wis saka abad pira kowe? Asline aja-aja kowe masuk sistem waktu yang berbeda. Itu bisa seperti itu, tapi jarang. Kita udah lama nggak mendengar itu ya. Terakhir itu tahun berapa itu? Tahun 4, sekitar sebelum tahun 50 saya itu. Kejadian kapal selam itu. Kapal selam Amerika yang hilang di kawasan segitiga Bermuda itu. Setelah itu nggak ada lagi kejadian. Dan itu kan di dalam laut. Segitiga Bermuda itu kan kawasan laut atau nanti dicari di Globo apa di Google. Nah, di situ memang ada pusaran, kapal itu masuk pusaran itu. Mereka merasa hilang 1 jam atau 2 jam. Nah, yang di sini ngamatinya sudah hilang berjam-jam, bahkan sudah 25 tahun sudah dianggap kapal ini hilang kan itu, nggak bisa ditemukan. Nah, muncul lagi kan itu. Tahun berapa munculnya? 60-an, berarti sekitar tahun 40-an ya. 60-an berapa, awal 70-an munculnya kapal kembali. Berarti kan lama sekali, dan itu kapal selam kan itu. Jadi selama kamu nggak naik kapal selam masih aman lah, ada. Nek nek mangan kapal selam lompat-lompat anu iso bahaya gitu. Mulai masuk sistem waktu. Pak Mano kungkum ngono.
Golek pasir ngono. Rumah sana meng 5 menit jedul-jedul biar ngono ki wis. Wih, kok dadi kaya ngene? Tuti ndi tuti? Ora ilang Pak Manu kuwatir. Jebulane nek mripate iki meng ana ora reget dadi ra weruh apa-apa. Wis rumangsa pindah sistem waktu. Wis 150 tahun wae. Ora. Meng sak selulupan ta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Setengah 10 iki. Ya wis ngajine Quran